Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 11 akan membahas mengenai proses kelompok dalam organisasi kerja. Topik ini penting karena dalam dunia kerja keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada bagaimana orang-orang bekerja sama dalam sebuah kelompok atau tim. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana kelompok terbentuk, berfungsi, serta bagaimana peran tiap anggota bisa mempengaruhi efektivitas kerja tim secara keseluruhan. Sebelum masuk ke materi utama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu yang pertama ada Inaya Maulidina dengan ujangan PM024, ada Hiltan Yulia Putri dengan ujangan PM075, ada Fitaria Diandari dengan ujangan PM111, ada Bunga Ayuning Tias dengan ujangan PM118, dan ada Chelsea Dila Angelerstiana dengan ujangan PM002. Baiklah, pertama mari kita pahami dulu apa itu kelompok kerja dan juga tim. Kelompok kerja adalah sekumpulan orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara formal maupun informal. Sedangkan tim merupakan sekelompok orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak semua kelompok bisa disebut tim, tetapi setiap tim pasti merupakan sebuah kelompok yang memiliki koordinasi dan juga tujuan yang lebih terarah. Adapun rincian 3 jenis peran dalam kelompok. Yang pertama yaitu peran tugas kelompok, di mana anggota dengan peran ini berfokus pada pencapaian hasil. Contohnya seperti pencari informasi, pemberi pendapat, hingga perekam hasil diskusi. Nah, mereka biasanya membantu kelompok agar tetap fokus pada tujuan dan menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Yang kedua yaitu peran membangun dan memelihara kelompok. Nah, peran ini berfungsi menjaga hubungan antar anggota agar tetap harmonis. Mereka berperan sebagai perekat sosial yang memastikan komunikasi dan kerjasama tetap berjalan baik. Nah, yang ketiga, peran yang berpusat pada diri sendiri, di mana peran ini biasanya lebih negatif karena mementingkan ego pribadi seperti agresor, pemblokir, pencari pengakuan, atau dominator. Jika terlalu dominan, peran ini bisa menghambat kinerja dan juga kekompakan dari kelompok. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ambiguitas dan konflik peran dalam kelompok kerja. Ambiguitas peran berarti adanya ketidakjelasan mengenai apa yang sebenarnya diharapkan dari seseorang dalam menjalankan perannya di tempat kerja. Kondisi ini bisa menimbulkan stres dan kebingungan karena individu tidak tahu secara pasti tanggung jawabnya. Sementara itu, konflik peran muncul ketika tuntutan dari satu peran bertentangan dengan tuntutan dari peran lainnya. Misalnya, seorang karyawan itu diminta untuk menjadi pemimpin yang tegas tapi juga harus selalu menyenangkan semua anggota tim. Konflik seperti ini dapat berdampak negatif pada kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan. Lalu selanjutnya adalah norma dalam kelompok kerja. Norma adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota kelompok, mana yang dianggap pantas dan mana yang dianggap tidak pantas. Fungsi utama norma adalah menjaga keberlangsungan kelompok, meningkatkan kualitas kerja, serta memperjelas perilaku setiap anggotanya. Selain itu, norma juga berperan dalam membangun identitas dan nilai-nilai bersama, sehingga semua anggota bisa memiliki arah dan tujuan yang sama. Lalu selanjutnya adalah kekompakan kelompok. Nah, kekompakan di sini tuh maksudnya adalah tingkat keterikatan dan kesatuan antar anggota dalam kelompok. Kelompok yang kompak biasanya memiliki rasa saling percaya dan bekerja dengan harmonis. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kekompakan, yaitu ukuran kelompok yang kecil, kesetaraan status, stabilitas keanggotaan, kesamaan antar anggota, serta adanya ancaman atau musuh bersama yang menjadi mereka bersatu. Dengan kekompakan, kelompok akan lebih mudah mencapai tujuan dan menghadapi tantangan secara bersama-sama. Lalu selanjutnya adalah kerjasama dalam kelompok. Kerjasama itu berarti anggota kelompok itu harus saling membantu dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri kerjasama itu antara lain adanya koordinasi tugas, saling membantu, aturan timbal balik, dan saling ketergantungan antar anggota. Manfaatnya adalah mempermudah pencapaian tujuan, meningkatkan kepuasan, serta meningkatkan motivasi kerja dan mengurangi beban individu. Namun, selain itu, kita juga harus waspada terhadap hambatan seperti kemalasan sosial, yaitu
kondisi ketika seseorang menurunkan usaha saat bekerja dalam kelompok karena merasa tanggung jawabnya bisa diambil oleh orang lain. Karena hal itu menyebabkan adanya konflik antar anggota kelompok. Selanjutnya yaitu kompetisi dalam kelompok. Kompetisi dalam lingkungan kerja itu adalah situasi di mana anggota tim itu saling bersaing untuk mencapai tujuan masing-masing, seperti mendapatkan bonus, promosi jabatan, atau penghargaan tertentu. Nah, biasanya hal ini tuh muncul karena adanya sistem penilaian yang berfokus pada individu, bukan tim. Nah, dampak positifnya yaitu bikin orang lebih semangat dan termotivasi, sedangkan dampak negatifnya itu bisa bikin kerja tim berantakan, kurang kreatif, dan enggan berbagi ilmu. Selanjutnya, konflik dalam kelompok kerja dan organisasi. Nah, konflik ini tuh biasanya terjadi ketika individu atau kelompok itu memiliki tujuan yang bertentangan, sehingga menghambat pencapaian. Nah, konflik ini tuh bisa bersifat negatif, tetapi juga memberi dampak positif jika dikelola dengan baik, seperti mendorong evaluasi dan perbaikan kerja. Selanjutnya, tingkatan konflik. Di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama, antar dua orang, interpersonal, yaitu persaingan individu, misalnya untuk promosi. Contohnya itu seperti ada 2 karyawan itu bersaing untuk mendapatkan promosi jabatan yang sama. Yang kedua, ada intrakelompok, yaitu konflik dalam satu tim, akibat perbedaan pendapat atau kepentingan. Nah, anggota tim itu berbeda pendapat tentang strategi terbaik untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, yaitu antar kelompok, yaitu antar departemen dalam organisasi yang berebut sumber daya. Contohnya, seperti departemen masyarakat itu ingin menambah variasi produk, tetapi departemen produksi itu menolak karena keterbatasan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu antar organisasi, yaitu persaingan bisnis antar perusahaan. Contohnya itu misalkan ada 2 perusahaan telekomunikasi yang bersaing untuk menawarkan paket internet yang terbaik dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, sumber konflik. Konflik dalam kelompok kerja dan organisasi itu berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, perbedaan status atau struktur organisasi. Konflik itu dapat muncul karena adanya perbedaan jabatan, kewenangan, atau posisi dalam hierarki organisasi. Yang kedua, keterbatasan dalam hal dana, peralatan, material, atau tenaga kerja. Hal ini menjadi penyebab utama munculnya konflik. Contohnya, ketika beberapa departemen atau individu itu membutuhkan sumber daya yang sama, mereka itu bisa saling bersaing untuk mendapatkannya. Yang ketiga, ketidaksetaraan tanggung jawab kerja antar individu kelompok. Konflik itu dapat timbul ketika tanggung jawab dan beban kerja itu tidak dibagi secara seimbang. Misalnya, ada satu orang dalam tim merasa kerja lebih berat dibanding anggota lain, tetapi mendapatkan penghargaan yang sama. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil di antara anggota tim. Dan yang terakhir, masalah koordinasi. Misalnya, keterlambatan tugas berdampak pada tim lain. Selanjutnya, hasil konflik. Nah, telah disebutkan bahwa konflik dalam lingkungan kerja itu dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif bagi organisasi. Nah, biasanya perhatian itu diberikan pada bagaimana konflik itu mempengaruhi hasil penting organisasi, seperti kinerja, produktivitas kerja, kepuasan kerja, dan kehadiran karyawan. Nah, dampak positifnya yang pertama itu meningkatkan motivasi, kreativitas dan inovasi, memicu pemikiran kritis dan kualitas keputusan, memberi energi baru dan mendorong keterlibatan anggota. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mengurangi kekompakan kelompok, menyebabkan salah komunikasi dan menurunkan produktivitas, memboroskan energi dan menurunkan kepuasan kerja. Selanjutnya adalah mengelola konflik. Konflik adalah hal alami dalam organisasi karena adanya perbedaan tujuan, kepentingan, atau nilai antar individu maupun tim. Menurut Thomas dan Kilman 1976-1992, ada 5 strategi penyelesaian konflik yang dapat dipilih tergantung situasi dan tujuan organisasi. Yang pertama itu ada dominating atau memaksa. Konflik dipertahankan sampai tujuan satu pihak tercapai dengan mengorbankan pihak lain.
Biasanya digunakan ketika keputusan harus cepat atau ketika seseorang memiliki otoritas yang jelas. Contohnya itu manajer memutuskan kebijakan baru tanpa diskusi karena situasi yang darurat. Yang kedua itu ada accommodation, mengalah atau berkorban. Salah satu pihak mengalah atau berkorban untuk menyelesaikan konflik atau menghindari konflik yang berkepanjangan. Nah, ini tuh cocok jika isunya tuh tidak terlalu penting bagi pihak yang mengalah. Contohnya, karyawan membiarkan ide rekannya yang dipilih demi menjaga suasana tim tetap harmonis. Yang ketiga itu ada kompromi, yaitu kedua pihak itu sama-sama mengalah sebagian untuk mencapai titik tengah. Contohnya untuk situasi di mana waktu terbatas dan kedua pihak tuh punya kekuatan yang relatif sama. Contohnya dua departemen berbagi anggaran dengan proporsi 50-50. Yang keempat itu ada collaboration atau kolaborasi kerjasama. Kedua pihak bekerja sama mencari solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Cocok untuk masalah kompleks yang memerlukan komitmen jangka panjang. Contohnya, HR dan manajer produksi bersama-sama menyusun jadwal kerja yang fleksibel untuk menguntungkan perusahaan dan karyawannya. Yang kelima itu ada avoidance atau menghindar, yaitu menghindari atau menarik diri dari konflik. Ini tuh cocok jika isunya tuh kecil atau tidak relevan untuk saat itu. Contohnya, karyawan tidak menanggapi komentar negatif rekan kerjanya. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan kelompok. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting yang menjadi perhatian utama dalam psikologi industri dan organisasi. Penetapan tujuan kelompok, yaitu kelompok harus memiliki arah dan sasaran yang jelas sebelum memutuskan tindakan. Selanjutnya, memilih di antara berbagai tindakan, yaitu setiap alternatif dikaji berdasarkan kelebihan, kekurangan, dan dampaknya terhadap organisasi. Selanjutnya, pemilihan anggota baru bila relevan. Dalam beberapa kasus, keputusan melibatkan penambahan orang dengan keahlian tertentu untuk memperkuat analisis kelompok. Selanjutnya itu ada penetapan standar perilaku. Kelompok menentukan bagaimana setiap anggota harus berperan dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pandangan psikologi. Para psikologi industri telah lama meneliti proses ini untuk memahami bagaimana struktur kelompok, kepemimpinan, norma sosial, dan komunikasi internal memengaruhi hasil keputusan serta kepuasan anggota kelompok terhadap hasil tersebut. Selanjutnya, efektivitas pengambilan keputusan kelompok. Kunci dalam pengambilan keputusan adalah mengetahui tidak hanya bagaimana keputusan yang dibuat kelompok bisa lebih efektif daripada keputusan yang dibuat oleh individu, tetapi juga kapan pengambilan keputusan kelompok lebih unggul. Keuntungan utama pengambilan keputusan kelompok adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan kelompok seringkali lebih efektif dibandingkan keputusan individu karena melibatkan berbagai perspektif dan data yang lebih kaya. Namun, efektivitas ini bergantung pada konteks. Dalam situasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, keputusan individu itu lebih mungkin efisien. Pengambilan keputusan kelompok ini memberikan dasar pengetahuan dan pengalaman yang luas, sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat diterima secara sosial dan organisasi. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pengambilan keputusan kelompok. Dalam dunia kerja, keputusan tidak selalu diambil secara individu. Banyak organisasi menggunakan pendekatan kelompok untuk memastikan keputusan yang diambil lebih komprehensif dan dapat diterima oleh semua pihak. Namun, metode ini memiliki dua sisi, yaitu keuntungan dan kerugian. Yang keuntungannya itu bekerja dari basis pengetahuan yang luas. Setiap anggota membawa pengalaman, keahlian, dan sudut pandang yang berbeda, sehingga keputusan yang dihasilkan itu lebih kaya dan mendalam. Yang kedua itu keputusan diterima oleh anggota. Karena anggota dilibatkan dalam proses, keputusannya itu cenderung lebih diterima dan didukung oleh semua pihak. Selanjutnya, keputusan sangat dikritik. Setiap usulan akan dikaji dan dikritik bersama untuk mengurangi kemungkinan kesalahan karena adanya proses evaluasi yang kolektif. Aspek-aspek masalah dapat dibagi di antara anggota kelompok sehingga analisis lebih efisien dan terfokus. Kerugiannya itu prosesnya lambat, bisa jadi karena masalah dalam situasi yang krisis.
Diskusi dan kesepakatan membutuhkan waktu yang lama, terutama dalam situasi mendesak atau krisis. Yang kedua itu menciptakan konflik intragrup. Perbedaan pendapat bisa menimbulkan ketegangan antara anggota jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, potensi terjadinya pemikiran kelompok dan polaris kelompok anggota tertentu. Seperti pemimpin mungkin mendominasi kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Seperti pemimpin atau individu yang lebih vokal bisa mendominasi proses pengambilan keputusan sehingga mengurangi objektivitas kelompok. Selanjutnya, pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok adalah proses ketika sekelompok orang bersama-sama menentukan pilihan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks psikologi industri, hal ini sering terjadi dalam rapat tim, proyek lintas divisi, atau perencanaan strategis perusahaan. Digunakan untuk meningkatkan informasi relevan dan komitmen anggota. Karena melibatkan banyak anggota, keputusan kelompok biasanya memiliki data dan sudut pandang yang lebih kaya. Ketika semua anggota ikut berpartisipasi, mereka akan lebih merasa memiliki hasil keputusan tersebut, sehingga meningkatkan motivasi untuk melaksanakan keputusan. Tapi, bisa menghasilkan keputusan salah karena pemikiran kelompok atau groupthink dan polarisasi kelompok. Groupthink atau pemikiran kelompok itu terjadi ketika keinginan untuk menjaga keharmonisan atau kesepakatan dalam kelompok membuat anggota enggan menyampaikan pendapat berbeda. Akibatnya, kelompok itu bisa membuat keputusan yang buruk karena tidak mempertimbangkan alternatif lain. Contohnya, tim manajerial yang terlalu takut menentang pemimpin sehingga semua ide disetujui tanpa evaluasi kritis. Selanjutnya itu, polarisasi kelompok itu merupakan kecenderungan kelompok untuk mengambil keputusan yang lebih ekstrim, atau terlalu berani atau terlalu hati-hati dibandingkan keputusan individu sebelum berdiskusi. Contohnya, setelah berdiskusi, kelompok penjualan memutuskan untuk mengambil risiko besar demi mengejar target, padahal sebelumnya tiap individu lebih moderat. Baik, di sini kita akan membahas tentang pemikiran kelompok atau dalam bahasa Inggris disebut groupthink. Nah, pemikiran kelompok ini terjadi kalau sebuah kelompok terlalu kompak dan terlalu ingin cepat sepakat, sampai-sampai mereka itu lupa untuk berpikir kritis. Jadi, demi ngejaga kekompakan, anggota kelompok itu sering nyembunyiin pendapat yang berbeda karena takut bikin suasananya nggak enak. Di sini ada ciri-ciri pemikiran kelompok. Nah, misalnya itu yang pertama, anggota itu ngerasa keputusan mereka itu nggak mungkin salah. Terus yang kedua, mereka merasa semua keputusan itu pasti benar secara moral. Terus ciri-ciri selanjutnya, mereka punya pandangan negatif terhadap pihak luar. Dan juga suka membenarkan keputusan bersama walaupun belum tentu itu benar. Nah, selain itu, ada juga anggota yang takut menyampaikan pendapat berbeda. Ada tekanan supaya semua setuju, dan bahkan ada orang yang bertugas jadi semacam penjaga pikiran, supaya kelompok itu nggak berubah arah. Nah, masalahnya, pemikiran kayak gini nih bisa bikin keputusan jadi terburu-buru dan nggak kritis, bahkan bisa berakibat fatal. Contohnya, ada di kasus Perang Vietnam dan kegagalan produk Ford Edsel. Semua itu terjadi karena kelompoknya terlalu fokus buat setuju, bukan buat berpikir. Selanjutnya kita akan membahas tentang polarisasi kelompok. Nah, kalau yang ini nih terjadi saat diskusi dalam kelompok malah bikin keputusan jadi lebih ekstrim dibandingkan kalau kita keputusan dibuat sama sendiri-sendiri. Nah, efeknya bisa jadi dua macam. Kalau misalnya efeknya positif, kelompok jadi lebih berani ambil resiko. Tapi kalau efeknya negatif, bisa juga kelompok itu jadi terlalu hati-hati sampai susah ambil keputusan. Nah, contohnya waktu perusahaan mau ngeluncurin produk baru setelah diskusi kelompok. Keputusan bisa jadi lebih agresif karena semangat bareng-bareng atau malah terlalu hati-hati karena semua takut gagal. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan kerugian keputusan kelompok. Nah, yang pertama, kita akan membahas keuntungan keputusan kelompok. Keuntungan keputusan kelompok yang pertama itu bisa menghasilkan ide yang lebih banyak dan beragam, punya banyak sudut pandang. Dan yang kedua, dapat meningkatkan komitmen anggota terhadap keputusan yang diambil. Nah, tapi juga ada kerugiannya. Kelompok itu rentan terhadap groupthink dan polarisasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Terus kerugian yang selanjutnya itu prosesnya sering lebih lama dan bisa memicu konflik, serta keputusan yang dihasilkan kadang terlalu ekstrim. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kerja tim dan efektivitas. Nah, supaya tim bisa kerja dengan baik, setiap anggota perlu punya kemampuan komunikasi yang bagus, bisa mecahin masalah, dan juga ngatasin konflik dengan baik. Nah, selain itu, perlu ada kepemimpin yang baik, baik itu secara formal maupun informal. Dan jangan lupa, tim juga perlu pelatihan dan umpan balik terus-menerus biar bisa berkembang. Nah, di sini ada beberapa pedoman tim efektif. Yang pertama, ada tugas itu harus jelas dan sesuai. Yang kedua, anggota dan timnya harus diakui organisasi. Terus yang ketiga, wewenangnya jelas, punya aturan dan struktur kerja yang baik. Selanjutnya didukung oleh organisasi dan yang terakhir serta ada pelatihan umpan balik yang rutin. Jadi poin penting yang dapat kita ambil yaitu bahwasannya kelompok kerja bukan cuma sekedar kumpulan orang, tetapi juga sebuah sistem yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Kalau semua anggota itu bisa menjalankan perannya dengan baik dan saling mendukung satu sama lain, maka kerja tim akan lebih efisien dan juga menyenangkan. Nah, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua dalam bekerja sama di masa depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.